Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Amin. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali diberikan melayani di tempat ini. Tahun 2015, tahun pelipat gandaan mujizat. Saya percaya tidak ada suatu orang pun dari kita yang tidak mau mujizat. Amin. Kuasa supranatural, mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sore malam hari ini saya rindu untuk membagikan tema firman Tuhan, yaitu bagaimana kita harus mengikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Kita akan bahas dan kita kupas satu pasal di Lukas pasal yang ke-16 dari ayat yang pertama sampai ayat 31. Jadi satu perikop ini berbicara tentang mengikat persahabatan dengan menggunakan mamon tak jujur. Lukas 16 dari ayat yang pertama sampai ke-9 terlebih dahulu. Perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Bendahara ini licik, tidak jujur. Dia ketahuan sama tuannya dan tuannya mau memecat dia. Dia berpikir dari hatinya, sebentar lagi Tuhan memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Jadi dia berpikir, waduh, berarti harus ada orang yang akan menampung dia di rumahnya kelak. Lalu dia panggil orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Berapa hutangmu? 100 tempayan minyak. Duduk, bikin surat lain, tulis 50. Tentu si yang berhutang itu senang kan? Oh, hutangnya 100 jadi tinggal 50. Buat siapa 50 itu? Bukan buat dia. Tapi dia membuat si yang utang itu berhutang budi sama dia. Panggil lagi utang yang kedua. Berapa hutangmu? 100 pikul gandum. Duduk buat surat hutang lain 80 pikul. Untuk siapa selisih 20? Bukan untuk dia juga. Tapi dia membuat orang lain berhutang budi dengan kebaikan itu. Tuannya tahu apa yang diperbuat oleh bendahara yang tidak jujur itu, tapi malah memujinya. Dan Yesus mengambil satu ilustrasi cerita ini. Ini kan perumpamaan, bukan kisah asli. Yesus memuji bendahara ini bertindak dengan cerdik. Anak-anak dunia jauh lebih cerdik daripada anak-anak terang. Sebab anak-anak dunia berpikir masa depannya. Kalau anak-anak terang lebih mengandalkan imannya. Tidak berpikir masa depan saya bagaimana ini. Mamon itu bukan Allah, tapi manusia menganggap mamon itu setara dengan Allah. Maka Tuhan berkata kan, jangan kamu mengasihi dua Tuhan. Kamu akan mengasihi satu. Tidak bisa mengasihi dua-duanya. Jika mamon itu tidak bisa menolong lagi, kamu akan diterima dalam kemah abadi. Kenapa Tuhan berkata mamon tak jujur? Bukan mamon tak jujur itu artinya hasil korupsi, hasil kejahatan. Tapi mamon itu bisa membawa orang semakin baik. Dan mamon itu bisa membawa orang semakin tidak baik. Maka disebut mamon yang tidak jujur. Berarti kita harus menjalin persahabatan dengan kemah abadi. Dengan menggunakan harta kita. 12 suku Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan semua dibagi milik pusaka. Memang 1,5 suku tinggal di luar tanah Kanaan. Semua dibagi tanah pusaka. Cuma satu suku yang namanya suku Lewi tidak diberikan tanah pusaka. Sehingga mereka tidak punya tanah untuk menggembalakan. Mereka tidak punya tanah untuk berternak. Dari mana mereka hidup? Mereka dikhususkan melayani sepenuh waktu di kemah suci. Kalau sekarang itu istilahnya full timer. Dan bagaimana mereka hidup? Mereka tidak punya milik pusaka. 11 suku lain harus membawa persepuluhan itu. Supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Ada waktunya ke-11 suku lain tidak membawa persepuluhan itu ke rumah Tuhan. Maka orang Lewi turun kembali menggembalakan. Mereka kembali lagi bertani. Maka Tuhan memperingati. Sejak dari zaman nenek moyangmu, kau sudah melanggar ketetapan. Dan Tuhan berkata,
kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Israel yang disampaikan firman ini berkata, dengan cara bagaimana kami kembali kepadamu. Tuhan melanjutkan, bolehkah manusia menipu Allah? Tapi engkau menipu aku. Dengan cara bagaimana kau menipu aku? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Dan Tuhan berkata apa? Kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Bisakah saya melayani Pak Aven? Hati saya, waktu saya, tenaga saya serahkan untuk Pak Aven. Tapi saya sambil curi handphone dia. Bukankah kita melayani satu pribadi yang sama? Pembayaran persepuluhan menyenangkan hati Allah. Kenapa banyak mesbah kita tidak berkenan kepada Tuhan? Tuhan, kurang apa saya ini? Jam doa dari setengah jam sekarang 1 jam. Saya tingkatkan jadi 2 jam. Ibadah 1 minggu 1 kali, sekarang 2 kali. Saya mulai terlibat pelayanan, tapi saya susah mengalami hadirat Tuhan. Karena satu sisi kita persembahkan waktu tenaga kita, satu sisi kita mencuri apa yang menjadi milik Tuhan. Mungkinkah Tuhan menerima korban kita sambil dia mengutuk kita di sisi yang lain? Saya perhatikan yang namanya S1, S2, yang tidak sekolah pun kalau ngitung duit nggak akan salah. Tapi kalau ngitung perpuluhan, suka ngedadak jadi bodoh. Ini yang saya ngomong di Bandung, bukan di Malang. Saya nggak tahu ya harus bagaimana. Itu kan Taurat Perjanjian Lama. Ada perintah, ada ketetapan. Alkitab berisi perintah, jangan bohong, jangan berdusta, jangan mengingini, jangan berzina, jangan membunuh. Itu perintah. Ada juga yang menjadi ketetapan. Hari Sabat, itu ketetapan. 6 hari kau bekerja, 1 hari kau beristirahat. Itu sudah ditetapkan. Persepuluhan, itu ditetapkan. Itu ketetapan. Kalau di negeri kita ini seperti Undang-Undang Dasar 45. Jadi dari Undang-Undang Dasar itu lahirlah undang-undang yang lain. Dari ketetapan ini lahirlah hukum-hukum yang lain. Dan itu sudah ditetapkan. Tuhan berkata, langit bumi boleh berlalu, firman-Ku tidak akan berlalu. Tuhan kita tidak mensla-mensle. Hari ini dia kejar masuk jalan sesak sempit kepada kehidupan. 1 tahun kemudian dia bangkit, dia berkata, sudah selesai, batal semua. Saya percaya Tuhan tidak begitu. Bahkan Tuhan berkata, sebelum langit bumi ini lenyap, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan di hukum Taurat. Jangan kata hukumnya, tanda bacanya saja tidak hilang. Apa yang sudah jadi ketetapan itu berlaku. Saya percaya kita semua masih berpijak di langit bumi yang dulu Adam Hawa masih berpijak. Bolehkah manusia menipu Allah? Tapi engkau menipu aku. Mungkinkah kita menyenangkan hati Tuhan sambil kita menipu, mencuri miliknya? Ada satu orang berkata begini, saya sudah kembalikan persepuluhan, pas 10%. Tapi apa yang dijanjikan Alkitab tidak saya alami. Tingkap langit terbuka, berkat dicurahkan, belalang pelap disingkirkan, pohon anggur tidak sampai tidak berbuah. Hidup saya masih juga kekurangan, Pak. Menurut Bapak harus bagaimana? Saya kalau mendapat pertanyaan yang sulit, selalu berdoa dalam hati, biarlah cawan ini berlalu daripadaku Tuhan. Kadang kan kita dikasih pertanyaan yang sulit, yang membuat kita tersulut, yang saya tidak tahu harus jawab apa. Tapi yang Roh Kudus itu penolong. Saya bilang, apakah pola hidupmu lebih besar pasak daripada tiang? Gaji 1 juta, persepuluhan 100.000, tapi kredit BlackBerry, kredit kulkas, kredit TV, ya kurang-kurang juga saudara. Karena persepuluhan tidak jamin apa yang kita inginkan. Persepuluhan menjamin apa yang kita butuhkan. Kalau yang kita inginkan beda lagi rumusnya. Bergembiralah karena Tuhan.